Pernah nggak sih tudung saji di rumah kalian itu gampang berjamur, gampang berembun, dan makan tempat banget kalau lagi di dapur? Nah, masalah itu yang coba dijawab sama CV Tuve lewat produk tudung saji lipat premium dari mereka. Di video ini kita bertiga bakal bedah ini pakai analisis SWOT. Biar kalian tahu seberapa kuat sih sebenarnya posisi Tuve di sini di pasar ini. Yuk langsung aja. Jadi gini, CV Tuve ini bergerak di produksi tudung saji premium buat rumah tangga yang modern. Kalau tudung saji yang biasa itu makan tempat, gampang lembab dan bikin makanan cepat basi karena kondensasi, Tuve ini hadir dengan solusi yaitu desain lipat yang hemat ruang, ada fitur anti kondensasi, dan pakai material yang food grade, jadi aman banget buat makanan. Jadi ini bukan tudung saji biasa, ini positioning yang sangat jelas karena segmennya premium dengan pembeda yang nyata dengan kompetitor lain. Nah, kita mulai dari kekuatannya. Ada 3 yang paling menonjol. 1. Inovasi desain lipat. Ini pembeda utama, gampang disimpan, gak makan tempat. 2. Material food grade, aman buat makanan, tahan lama, dan menjaga kualitas makanan yang ditutup. 3. Desain modern dan estetik. Cocok banget sama tren dapur minimalis yang lagi digundulnya sekarang. Jadi dari sisi produk, Tuve ini sebenarnya udah punya kuat modal buat bersaing. Tapi ya, nggak ada bisnis yang sempurna. Ini ada 3 kelemahan yang PT Tuve punya. Yang pertama, brand awareness masih rendah. Namanya juga brand baru, orang belum tentu banyak yang kenal. Yang kedua, harganya lebih tinggi daripada tudung saji konvensional. Konsekuensi dari material dan bahan yang premium. Yang ketiga, kapasitas produksi masih terbatas. Jadi kalau permintaan tiba-tiba melonjak, Tuve belum tentu bisa memenuhi semuanya. Tapi ini bukan kelemahan yang nggak bisa diperbaiki. Justru ini PR strategi untuk kedepannya. Nah, sekarang kita lihat peluangnya. Dan ini yang bikin Tuve tuh punya potensi yang sangat besar. Gaya hidupnya minimalis yang lagi naik daun, orang makin suka barang rumah tangga yang praktis dan hemat ruang. Terus, pertumbuhan dari e-commerce dan marketplace juga lagi jadi jalan buat menjangkau pasar-pasar yang lebih luas, sampai ke seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat soal higienitas makanan yang makin meningkat. Jadi, kebutuhan akan produk seperti Tuve ini makin relevan lagi. 3 peluang ini kalau dimanfaatin bisa jadi mesin pertumbuhan bagi Tuve. Tapi di sisi lain, ada juga ancaman yang harus diwaspadai. Banyak produk sejenis yang dijual lebih murah, otomatis persaingan harga jadi ketat. Persaingan di marketplace juga makin sengit, banyak penjual berlomba soal harga dan promosi. Dan yang paling riskan, desain inovatif. Tuve ini berpotensi ditiru kompetitor, kalau itu terjadi keunggulan kompetitifnya bisa berkurang. Nah, sekarang bagian serunya. Semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kita silangkan jadi matriks SWOT. Biar ketemu konkretnya. Dan ada 4 kuadrat. Yang pertama, growth indicators. S dikali O. Ini strategi paling agresif, memanfaatkan kekuatan dan menangkap peluangnya. Contoh, desain lipat, hemat ruang dipromosikan habis-habiskan buat menyasar tren rumah minimalis dan dimaksimalkan peluangnya lewat marketplace. Yang kedua, sustain indicators. W dikali O. Ini soal menutupi kelemahan pakai peluang yang ada. Misalnya, brand awareness yang masih rendah diatasi lewat promosi digital yang konsisten atau ngegandeng influencer dan affiliate biar produk makin dikenal. Ketiga juga sustain, tapi S dikali T. Kekuatannya dipakai untuk menahan ancaman. Contohnya, desain lipat unik yang dijadikan pembeda dari produk-produk murah dan kualitas material food grade. Terus dijaga biar pelanggan tetap loyal. Nah, ini kuadrat yang terakhir, yaitu survive in the first. W dikali T. Ini strategi bertahan saat kelemahan ketemu ancaman sekaligus. Misalnya memperbaiki identitas merek lewat logo dan kemasan sambil melakukan efisiensi biaya biar harganya tetap kompetitif. Jadi intinya matriks ini kasih Tuve peta jalan, mana strategi yang harus digenjot dan mana yang sekedar dijaga. Terus biar nggak cuma kualitatif, kita juga hitung pakai matriks IV dan EV. Ini cara buat mengukur seberapa kuat sih posisi Tuve ini secara angka. Nah, di sini ada sisi dari internal. IV punya 3 kekuatan utama, yaitu inovasi desain lipat, material yang food grade, dan desain yang modern. Dapat bobot dan rating yang sangat tinggi nih, total skornya sampai 3,05. Artinya kekuatan Tuve ini jauh lebih dominan dibanding kelemahannya. Selanjutnya ini ada dari sisi eksternalnya, yaitu EV. Juga dapat skor yang sama, yaitu 3,05, yang didorong terutama oleh tren gaya hidup yang praktis dan pertumbuhan e-commerce yang punya bobot paling besar. Nah, kalau digabung, dua-duanya itu berada di atas rata-rata, yaitu 2,5, yang artinya secara internal Tuve ini tergolong kuat
Dan secara eksternal, Tuve ini juga cukup siap memanfaatkan peluang sambil menghadapi ancaman. Kombinasi ini menempatkan Tuve sebagai posisi growth, yang artinya jadi arah strategi yang paling tepat, memang ekspansi, menang ekspansi, bukan cuma hanya bertahan. Nah, jadi kesimpulannya, si Tuve ini punya fondasi yang sangat kuat dari desain, material, sampai posisi di tren yang sekarang ini. Tapi keberhasilannya tetap bergantung pada 3 hal: penguatan brand, promosi digital yang konsisten, dan penambahan kapasitas produksi. Dengan strategi yang tepat, TV punya peluang besar untuk tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan di industri peralatan dapur. Sekian dari kita bertiga. Terima kasih.